Ya, itu selamat pagi. Oh, ini dia ada tamu kita yang lainnya. Silakan langsung duduk saja. Ya, boleh dikenalkan barangkali ini siapa? Kalau ini hadir, boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan. Ini Mas Gus Irfan. Ya. Beliau ini spesialis hikmah ya. Membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU, warga NU. Nah, kalau ini Oke, makasih ya. Jadi memaknai diksi bahasa D dalam tanda kutip tadi ya, itu secara sejarah itu juga bermasalah. Jadi saat tahun paranormal ya, paranormal. Iya, inisial D tadi. Enggak paranormal enggak Oke, apa-apa. beda term, itu beda bahasan. Ntar kalau di dunia akademis nanti rancu. Lucu aja. Tahun 1701 menurut kamus. Di teman-teman yang lain untuk AHA silakan. Memang begini, kasus pesulap merah ini juga memang kita paham ya, akhirnya menjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak memahami dan membedakan antara D tadi, paranormal, supranatural, tabib dan lain-lain. Akhirnya mengeneralisir dan menjustifikasi. Yang lebih parah lagi mereka tidak nyebut oknum, itu aja. Oke, baik. Silakan Mas Firdaus singkat apa yang mau disampaikan untuk AHA. Saya sampaikan pertama-tama untuk AHA adalah segera urus izin podcastnya, ya. Yang kedua, jika kamu ingin bergerak di bidang YouTuber, tata bahasa dan etika dalam menyiarkan satu konten-konten itu harus dijaga etikanya. Kalau memang mau menghapus konten saya, kan ada nomor handphone saya, izin dulu, gitu loh, izin dulu karena gini, saya juga public figure. Atta Halilintar masih main kelereng, saya udah main film gitu. Artinya di sini Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada hal yang menarik guys. Ya, kita tahu bahwa kemarin Gus Irfan dan Firdaus diundang ke pagi-pagi ambiar. Namun ada yang menarik, yaitu nampaknya Gus Irfan ini pinjem celananya dari Firdaus. Jadi nampaknya kekecilan atau pinjem dari adiknya ya, adiknya si Firdaus. Jadi saat diundang di pagi-pagi ambiar, Gus Irfan nampaknya tidak tenang. Ya begitu, karena kita tahu bahwasannya Gus Irfan ini memang di Jakarta tinggalnya sama Firdaus. Beberapa hari sudah, sejak podcastnya Denny Sumargo nampaknya nggak pulang. Dan terus diajak keliling oleh Firdaus. Dan kemarin ada kabar bahwa Gus Irfan juga tidak diberi makan karena diberi minum aja. Sama netizen pun digibahin karena waktu itu Firdaus nampak makan sendiri. Dan ini Gus Irfan juga sampai tepar, diajak keliling terus sampai malam oleh Firdaus dan nampaknya akhirnya kehabisan baju guys, dan pinjem entah punya siapa, punya Firdaus atau punya adiknya yang ojol itu. Malam Minggu bersama Gus Siwesi. Zaman Rasulullah sendiri ada sahabat Rasulullah yang istilahnya apa ya kalau nggak salah, kainnya itu diperes. Terus lalu diminum saking mencari karomahnya gitu. Iya, darahnya. Kan sampai malam guys, sampai malam juga belum pulang. Mereka terus berkeliling kota Jakarta. Dan kemudian keesokan harinya harus datang ke Trans TV menghadiri acara pagi-pagi ambiar. Disitulah akhirnya mungkin Gus Irfan tidak nyaman dengan celananya. Dan kita lihat ini adegannya. Gus Irfan tolah-toleh. Nah, nampak nggak nyaman sampai megang tangannya Firdaus. Dan dia pun sampai menggeser duduknya karena kekecilan mungkin guys. Dan nampak tidak terlalu bisa bernapas. Ngomongnya pun agak nggak lancar. Kita lihat di bagian bawah itu sangat tampak kalau terlalu kecil. Sehingga nampak sekali
tidak nyaman. Nah, sampai mendelik-mendelik. Mungkin ada yang tertekan di bawahnya, guys. Di bawah celananya itu. Nah, kita lihat kan ekspresinya sampai mendelik-mendelik dan tidak terlalu bisa bernapas si Gus Irfan. Firdaus yang tidak tahu itu nampaknya juga terus saja berbicara. Nah, lihat mulai gelisah. Kan dibenerin lagi celananya oleh Gus Irfan. Dan ini kelihatan sangat tegang karena hostnya Trans TV pun juga nampaknya tahu akan hal ini, sehingga ketegangan dari Gus Irfan ini memang sangat nampak karena celana yang kekecilan. DP Dewi Persik sebagai host juga mungkin juga sadar, sehingga tidak terlalu banyak menekan narasumbernya ini. Ya, itu selamat pagi. Oh, ini dia ada tamu kita yang lainnya. Silakan langsung duduk saja. Ya, boleh dikenalkan barangkali ini siapa? Kalau ini hadir, boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan. Ini Mas Gus Irfan, Ya. beliau ini spesialis hikmah ya, membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU, warga NU. Nah, kalau ini Makasih ya. Jadi memaknai diksi bahasa D dalam tanda kutip tadi ya, itu secara sejarah itu juga bermasalah. Jadi saat tahun paranormal ya, paranormal. Iya, inisial D tadi. Enggak paranormal enggak Oke, apa-apa. beda term, itu beda bahasan. Ntar kalau di dunia akademis nanti rancu. Lucu aja. Tahun 1701 menurut kamus. Di teman-teman yang lain untuk AHA silakan. Memang begini, kasus pesulap merah ini juga memang kita paham ya, akhirnya menjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak memahami dan membedakan antara D tadi, paranormal, supranatural, tabib dan lain-lain. Akhirnya mengeneralisir dan menjustifikasi. Oke, Yang lebih oke. parah lagi mereka tidak nyebut oknum, itu aja. Oke, sih. baik. Silakan Mas Firdaus, singkat apa yang mau disampaikan untuk AHA? Saya sampaikan pertama-tama untuk AHA adalah segera urus izin podcastnya, ya. Yang kedua, jika kamu ingin bergerak di bidang YouTuber, tata bahasa dan etika dalam menyiarkan satu konten-konten itu harus dijaga etikanya. Kalau memang mau menghapus konten saya, kan ada nomor handphone saya, izin dulu, gitu loh, izin dulu karena gini, saya juga public figure. Atta Halilintar masih main kelereng, saya udah main film gitu. Artinya di sini Malam Minggu bersama Gus Siwesi. zaman Rasulullah sendiri ada sahabat Rasulullah yang istilahnya apa ya kalau nggak salah kainnya itu diperes, terus lalu diminum saking mencari karomahnya gitu. Iya, darahnya. Kain kencingnya juga. kainnya. Bahkan air kencing diminum. Masa? Iya, dijadiin obat. Kencingnya Rasul. Masa? Ada. Ada ceritanya air kencingnya. Riwayatnya itu ada, diminum sebagai obat. Oh. Karena beliau memang orang yang memang dekat sama Allah. Kalau di dalam orang sekarang ya berarti ulama atau orang-orang yang taat lah, atau al ulama warasatul anbiya. Enggak, bukannya kencing itu najis, Gus. Loh. Tapi untuk